warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan melakukan coaching dengan saya sendiri Taufik Fahmi dan teman saya adalah Ina Ramdhani dengan tema peningkatan diri. Selamat pagi Pak Fahmi, bagaimana kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ya Pak, ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Fahmi menjelang sesi coaching kali ini? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang karena ada beberapa tantangan dalam pekerjaan, membuat saya ingin mencari solusi yang efektif. Tentu, pastinya ya seperti itu ya Pak Fahmi ya. Saya menghargai kejujuran Pak Fahmi. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Siap Pak. Apa tujuan yang ingin Pak Fahmi capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Pak Fahmi inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Fahmi inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback atau umpan balik positif dari audiens. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Pak Fahmi merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Saya itu merasa gugup, sering lupa kata-kata pada saat presentasi. Coba Pak Fahmi ceritakan secara detail lebih lanjut. Bagaimana perasaan itu bisa muncul? Saya merasa takut, tidak bisa memberikan kesan positif saat presentasi kepada audiens. Hal ini yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Saya paham apa yang telah diterangkan Pak Fahmi barusan. Bagaimana cara Pak Fahmi menghadapi situasi tersebut? Dengan cara coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung atau membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh seluruh pihak. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Fahmi tambahkan? Ada. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan tampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, mari kita merancang suatu rencana. Apa rencana Pak Fahmi dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Fahmi inginkan?
Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback atau umpan balik dari teman atau mentor. Bagus. Adakah prioritas yang Pak Fahmi miliki dalam rencana aksi? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Lalu, apa strategi yang Pak Fahmi gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Ya, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus, baik itu pada informasi atau pada penampilan saya. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Pak Fahmi, apa yang telah Pak Fahmi sampaikan itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Fahmi mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Pak Fahmi melihat tindakan ini? Apa komitmen Pak Fahmi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback atau umpan balik dari teman atau mentor. Dalam hal ini, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Fahmi dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mengajak atau meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi. Terima kasih ya Pak Fahmi ya, sudah bersedia mengutarakan kejujurannya tentang masalah yang Pak Fahmi hadapi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Indra. Apa kabarnya? Pagi juga Coach. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja. Oke, hari ini kita langsung saja ya sama sesi tanya jawab. Ya Coach, siap. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Indra menjelang sesi kali ini? Apakah ada khusus yang Pak Indra diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya, saya sedikit merasa tegang karena kan beberapa tantangan di dalam pekerjaan saya itu kebanyakan membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Oh, tentu. Kalau dalam pekerjaan, memang Pak, saya juga menghargai kebenaran Bapak bahwa mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mempelajari solusi bersama.
Ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam, Pak? Ada coach, tapi mungkin nanti kita bahas di akhir sesi saja ya. Oke. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja tuh ya. Siap coach. Oke. Apa tujuan yang ingin Pak Rindra capai dari sesi coaching ini? Ya, tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi di depan halayak umum. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Rindra inginkan? Saya ingin bisa melakukan presentasi dengan percaya diri yang tinggi dan membuat audiensi tersebut terkesan dengan presentasi saya yang lakukan. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Rindra inginkan dari sesi coaching ini? Tentunya saya ingin bisa presentasi dengan lancar, dengan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback atau umpan balik positif dari seluruh audiens. Apa yang membuat Pak Rindra merasa kesulitan dengan presentasi? Saya merasa gugup dan sering lupa akan kata-kata sehingga kurang fokus Pak saat melakukan presentasi. Coba Pak Rindra ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul, Pak. Pertama-tama saya itu merasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, dan hal itu yang membuat saya merasa gugup. Dan terkadang saya juga merasa ada suatu tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Saya paham apa yang telah diutarakan Pak Rindra barusan. Bagaimana cara Pak Rindra menghadapi situasi itu? Ya, mungkin bisa dengan cara coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh seluruh pihak. Oh, oke. Kalau begitu, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Rindra tambahkan? Ada coach, itu saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat melakukan presentasi di depan audiens, dan saya yakin dengan bimbingan dari coach ini saya bisa mencapai. Baik. Sekarang mari kita merancang, Pak. Coba apa ada rencana Pak Rindra dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Rindra inginkan? Ada Pak? Tentunya saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback ataupun umpan balik dari teman ataupun mentor. Bagus. Adakah prioritas yang Pak Rindra miliki dalam rencana aksi? Prioritas yang saya adalah yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dan mungkin saya akan berlatih presentasi depan cermin, karena saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya lebih terbantu untuk mengatasi rasa gugup saya yang saya hadapi.
Apa strategi yang Pak Rindra gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Pak Rindra, apa yang telah Pak Rindra sampaikan itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada materi juga akan membantu Pak Rindra dalam mengatasi presentasi itu akan lebih efektif. Bagaimana Pak Rindra melihat tindak lanjut dari rencana ini? Oh iya, baik. Sekarang mari kita coba dalam komitmen. Apa nih komitmen Pak Rindra terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan juga akan terus berlatih diri saya di depan cermin, juga mencari feedback ataupun umpan balik dari teman ataupun mentor. Oh ya, dalam hal ini siapa dan apa yang dapat membantu Pak Rindra dalam menjaga komitmen tersebut? Yang tentunya Pak, saya pasti akan meminta ataupun mencari bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan umpan balik terhadap saya untuk membantu saya dalam berlatih presentasi tersebut. Dan saya juga percaya dengan dukungan dari mereka akan menjadi pendorong motivasi saya dan menjadi pemantik untuk saya perbaikan ke depannya. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya tentunya saya akan terus berlatih presentasi dan terus mencari ataupun meminta feedback dari teman ataupun mentor untuk selalu dan terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebagai sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif. Oke, terima kasih Pak Rindra. Sampai ketemu lagi yang lalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Refleksi diri dalam latihan coaching itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Pertama, saya sudah menjawab bahwa apa yang sudah berjalan baik, yaitu komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan. Yang kedua, yang perlu diperbaiki yaitu memperjelas beberapa pertanyaan agar lebih fokus. Yang ketiga, yaitu mengatur pernapasan dan menetapkan saat niat sebelum sesi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan bertanya untuk menggali lebih dalam. Lalu tuliskan umpan balik dari coach, yaitu umpan balik dari coach yaitu saya merasa
didengar dan dipahami selama sesi coaching, saya mendapatkan banyak insight baru yang membantu saya melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Namun ada kalangan yang merasa beberapa pertanyaan terlalu umum sehingga saya sulit untuk menggali lebih dalam. Secara keseluruhan, pengalaman ini sangat berharga dan memberi saya motivasi untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah saya rencanakan. Yang saya rasakan yaitu saya didukung sehingga membuat saya lebih terbuka untuk berbagi pengalaman yang mengarah kepada pencerahan, dan saya merasa lebih jelas yang perlu atau yang perlu diambil. Namun kadang-kadang saya merasa kebingungan dengan beberapa pertanyaan yang terlalu luas. Secara keseluruhan, pengalaman ini sangat positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.